Desa Sungai Bakar adalah sebuah desa di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Terletak di lereng Pegunungan Meratus Gunung Bajuin, kawasan ini terkenal sebagai pusat destinasi wisata alam, mencakup lembah Bajuin, air terjun Bajuin, serta goa marmer yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Di balik keindahan alamnya, Desa Sungai Bakar juga menyimpan berbagai potensi unggulan yang menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Salah satu potensi terbesar desa ini adalah hasil pertanian pisang yang mencapai kurang lebih 10 ton setiap bulannya. Selain itu, terdapat pula budidaya madu kelulut serta potensi wisata alam yang terus berkembang. Dengan sumber daya yang melimpah tersebut, Desa Sungai Bakar memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan produk unggulan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, potensi yang besar tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Melihat kondisi tersebut, tim PPK Ormawa hadir sebagai mitra masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengembangkan potensi Desa Sungai Bakar. Melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, dan inovasi yang berkelanjutan, kami berupaya memberikan solusi nyata guna mendukung kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah langkah dan kontribusi yang kami lakukan bersama masyarakat Desa Sungai Bakar menuju desa yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing. Desa Sungai Bakar memiliki banyak tanaman pisang yang dimanfaatkan buahnya oleh masyarakat. Namun, setelah masa panen, batang pisang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Dari masalah tersebut, kami hadir melalui program Puspita, pupuk organik pisang terpadu untuk mengolah batang pisang menjadi pupuk cair organik yang bermanfaat bagi tanaman. Melalui program ini, kami mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah organik, guna mewujudkan lingkungan yang lebih hijau, produktif, dan berkelanjutan. Sudah pernahkah ada pembuatan pupuk gitu? Di bank sampah sini tuh sudah pernah kita bikin pupuk cair sama pupuk kompos. Nah, cuman dalam artian pupuk kompos itu yang mungkin bahannya dari kotoran sapi, lawan sampah organik, itu aja. Tapi untuk pupuk cairnya kami ini berasal dari limbah dapur. Nah, dari sampah-sampah dapur sisa makanan itu aja. Sementara yang kami kerjakan itu. Nah, alhamdulillah ini untuk program Puspita ini program pembuatan pupuk organik pisang terpadu ini mungkin bisa menambah nilai lah untuk desa kami. Nah, apalagi untuk masyarakat yang belum tahu bahwa pohon pisang ini di sini sementara ini kan nggak ada manfaatnya. Nah, jadi kalau ada program Puspita ini mungkin untuk masyarakat ini tahu dan itu bisa menjadi nilai bahwa pohon pisang ini ada nilainya kayak itu. Nah, untuk pembuatan pupuk cair, nah kayak itu. Nah, harapan kami setelah nanti kami sudah bisa membuat pupuk Puspita ini, nanti kami berharap masyarakat di lingkungan kami ini semuanya bisa mengerjakan itu. Nah, sebagai desa yang dikelilingi kawasan hutan dan memiliki potensi wisata alam yang indah, pelestarian lingkungan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya desa. Melalui Piliko Pinandui Lingkunganku, kami hadir dengan kegiatan penanaman pohon penghijauan, edukasi pelestarian lingkungan, serta pengenalan eduwisata berbasis alam. Program ini bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekaligus mengembangkan potensi wisata desa secara berkelanjutan demi terciptanya desa hutan yang hijau, asri, dan lestari. Depannya gimana untuk dua program kami tadi, Piliko sama apa tadi Ki? Puspita tadi. Supaya wisata ini berkembang, maju gitu lah. Harapan kita tuh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tuh lebih bagus lah gitu. Cuma kita minta tuh ya kebersihannya di sini supaya kayak apa, supaya membimbing masyarakat di sini supaya bersih gitu nah lingkungannya, terutama itu ada kayak toiletnya atau kayak apa supaya buka tiap hari itu nah, jangan seminggu sekali buka. Misalnya kan pengunjung yang datang sini tiap hari, jadi terbentur dengan toilet sini, toiletnya tuh kada buka tiap hari gitu nah.
Jadi dicari pengunjung, di mana toiletnya, di mana kamar gantinya. Itu jadi jendela buat kami gitu nah. Jadi harapannya itu supaya kayak apa, supaya bisa tuh nah ada toilet yang tiap hari buka gitu. Apalagi Pak untuk di lingkungan tadi? Jadi lingkungannya itu ya supaya hijau gitu nah, Hijau, misalkan ya itu tadi bagus kan apa penghijauan katanya. Kita penemu tumbuh-tumbuhan. Kalau itu ya tumbuh-tumbuhannya itu dari buah-buahan. Oh, gini. Jadi kan Makin besar. mancing daya tarik. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan para mahasiswa ini bisa menyampaikan baik aspirasi kami dari pemerintahan Desa Sungai Bakar, baik itu ke tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi mengenai kekurangan wisata kami yang saat ini berupa salah satu wisata kami yang sangat kurang di bidang kegiatan fasilitas. Nah, jadi mendatang karena di depannya dengan adanya para mahasiswa ini bisa menyampaikan aspirasi kami selaku pemerintahan desa. Bagaimana Bapak pandangan Bapak terhadap pelatihan pupuk organik melalui program Puspita kami, yaitu pupuk organik pisang terpadu dan manfaat bagi masyarakat Desa Sungai Bakar? Ini bisa mengembangkan di kegiatan pupuk organik ini, bisa membantu daripada para petani khususnya untuk memudahkan baik itu pembuatannya untuk pelaksanaan pembuatan pupuk organik ini, karena mungkin di Desa Sungai Bakar ini sudah ada semacam yang sudah beberapa kali kita laksanakan untuk pembuatan pupuk. Jadi dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan lebih kita bisa kerjasama dengan masyarakat untuk pembuatan organik tadi, baik itu adanya limbah pisang tadi, nah itu bisa bermanfaat nantinya digunakan untuk para petani. Harapan kami memang ini salah satu program di desa kami juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tentunya, apabila dalam hal pengendalian dalam hal limbah tadi bisa dimanfaatkan. Ini sangat-sangat kami harapkan ke depannya lebih baik lagi. Di tengah hamparan hijau Desa Sungai Bakar, tumbuh sebuah potensi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Tanaman yang tumbuh subur di hampir setiap sudut desa ini bukan hanya menjadi sumber pangan keluarga. Kami ada memasarkan, ada yang pembelinya datang sendiri ke sini. Setiap musim panen, kalau kondisi pisang di sini yang itu termasuk bagus lah anunya hasilnya. Kalau permasalahan itu misalnya biasanya ada itu kayak seperti monyet, itu aja yang merusak itu pisang itu Kalau per minggu itu biasanya kalau pisang itu kan sampai 3 pikulan, misalnya kan ya hasilnya sekitar 750-an kan satu minggu itu. Sebagian yang bagusnya kan dijual mentahnya, yang sebagian yang kurang bagusnya itu kan biasanya kalau kita bawa keluar itu, nah itu kan adalah kok ya kembali kepada kita kan, itu kita bikin keripik pisang, selai pisang gitu kan, supaya jangan sampai terbuang gitu, nah sayang kan. penghidupan bagi masyarakat desa. Saya Ibu Salabia, selaku dari tim anggota PKK. Pengelolaannya dulu bersama anggota PKK di kantor desa. Sekarang sudah tidak lagi, jadi mengelola sendiri di rumah. Masalahnya pemasarannya kurang luas. Pemasarannya Harapannya supaya pemasarannya lebih luas, lancar. Kalau harapan ke depannya kami ini kan misalnya kan di seluruh desa kami ini kan meminta kalau ada tuh pemasarannya untuk kayak keripik pisang, kayak rempik pisang atau yang bahan lain-lainnya itu kan
harus ada itu nah supaya nyaman, supaya mudah kami mengembangkan itu nah anunya. Berdasarkan dari data puskesmas setempat, hipertensi menduduki peringkat pertama penyakit yang banyak dimiliki oleh masyarakat di Desa Sungai Bakar dengan jumlah kasus tertinggi yaitu sebanyak 137 orang lansia atau sebesar 82,53%. Ini kan aku kekurangan guring, nah, makan pada nafsu juga. Aku tuh kurang nafsu makan tuh makannya, nah ini belum ada makan kalau pada jam 4 kena ada makan. Kalau untuk harapan sendiri itu tadi karena kami ini berbentuk koperasi kita namanya Koperasi Madu Permata Sejati itu sudah mencakup seluruh Kabupaten Tanah Laut yang dimana di dalamnya adalah teman-teman penggiat peternak madu belut sendiri. Jadi kami di dalam koperasi tersebut memiliki potensi tadi yaitu bahan baku propolis yang dimana kami setiap tahun itu sebenarnya kalau dikumpulkan lumayan lah ibaratnya itu kalau dikumpul karena di dalam kotak madu belut sendiri itu plastik penutup kotak itu harus diganti setiap tahun karena itu propolis itu kalau tidak diganti dia mati dan maksudnya mengeras itu mati dan itu bisa menghambat pertumbuhan daripada si lebah sendiri di dalam kotak tersebut. Makanya itu kami bersihkan, plastik kami ganti setiap tahun dan di situ ada terdapat propolis dan itu dibuang. Semoga kegiatan ini bisa tidak sampai di sini gitu, tapi berlangsung terus menerus dan segala inovasi yang diberikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat di Desa Sungai Bakar khususnya lah. Nah itu dan sukses selalu buat kamu juga. Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai terbilang salah satu rendah negara jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara. Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita intinya minat baca anak tuh memang kurang, turun drastis. Kenapa? Mereka tuh membaca 5 menit pun sudah agak bosan. Apalagi sekarang itu perlu peningkatan dan meningkatkan motivasi anak untuk tetap bisa lebih menyukai minat belajar itu memerlukan strategi yang mana kita membentuknya itu gimana belajar itu yang sistemnya membaca itu menyenangkan sesuai dengan umur ya. Bayangkan Indonesia di tahun 2045. Sebuah negeri yang maju, makmur dan berdaya saing. Inilah visi Indonesia Emas. Tapi bagaimana kita mencapainya?
Saat ini, literasi kita masih menghadapi tantangan besar. Minat baca rendah, akses informasi terbatas, dan perpustakaan belum dimanfaatkan maksimal. Jika dibiarkan, apakah kita bisa bersaing di masa depan? Solusinya ada pada bukan sekedar tempat menyimpan buku, tapi pusat pengetahuan, inovasi, dan kreativitas. Dari literasi baca hingga literasi digital, perpustakaan adalah jembatan menuju Indonesia emas. Satunya seperti kalian ini mau menciptakan itu tadi, belajar di luar ruangan, alam terbuka dengan pemandangan hijau atau segala macamnya. Kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini, di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Ketika membaca menjadi budaya, maka lahirlah generasi cerdas dan kritis.